Baik, pertanyaan selanjutnya. Bentar. Oke. Salam kenal. Aduh, mata saya. Salam kenal. Saya Salsa, saudara dari Tony Tawangmangu yang kemarin ambil paket prewedding di Panjenengan. Oh, ini Mas Tony Tawangmangu Solo ya. Oke, saya masih ingat. Ini pertanyaannya. Saya mau tanya, bagaimana memilih lighting untuk live product atau live streaming? Berapa watt yang dibutuhkan untuk keperluan tersebut? Oke, baik Mbak Salsa. Ini Mbak atau Ibu ya? Saya panggil Mbak aja ya. Oke, baik. Sebelumnya salam kenal balik ya untuk Mbak Salsa, dan salam untuk Mas Tony. Semoga nanti acara weddingnya berjalan dengan lancar tanpa ada kendala yang berarti ya. Oke, ini mungkin yang dimaksud sama Mbak Salsa ini adalah light constant ya, constant light ya, LED continuous ya mungkin ya. Oke Mbak Salsa, sebelum membeli LED continuous ada beberapa hal ya yang mungkin harus kita perhatikan. Yang pertama ya, yang harus diingat bahwa watt itu adalah satuan input power, bukan output power ya. Jadi watt itu adalah daya masuk ke lampu yang kemudian mengalami penurunan panas dan memancarkan cahaya dari suatu sumber ya. Jadi watt ini bukan ukuran untuk output power, hanya input. Semakin besar watt itu berarti semakin boros dalam menyerap daya ya, semakin boros dalam listrik, gitulah aja paling enak ya. Sedangkan untuk output power dihitung dengan satuan lumen. Lumen adalah ukuran jumlah total cahaya yang dihasilkan atau yang dipancarkan oleh suatu sumber ya. Jadi gini, semakin banyak lumen akan semakin baik. Kalau saya pribadi dalam memilih LED continuous, saya memilih ke LED yang lumensnya minimal 16.500 ya. Tapi semuanya itu balik ke kebutuhan masing-masing. Kalau menurut teman-teman, kalau menurut Mbak Salsa ini kebutuhannya cuma lumen 10.000 atau lumen 14.000 sudah cukup, itu enggak jadi masalah. Tapi kalau saya pribadi sih lebih ke arah minimal 16.500. Oke, itu tadi ya watt output, watt lumen. Terus yang ketiga adalah lux. Lux ini bahasa simpelnya cover area yang diterangi ya. Jadi ukuran area yang mampu diterangi ya. Perhitungannya seperti ini. 1 lux itu sama dengan 1 lumen per meter persegi. 1 lux sama dengan 1 lumen per meter persegi. Ini kalau dijabarkan akan semakin rumit. Lebih simpelnya mungkin gini, ketika mau membeli suatu produk LED continuous, dibaca aja deskripsinya, di situ luxnya tertera berapa persen, cari aja yang mungkin 100% ya. Oke. Terus yang keempat, CRI, atau biasa di produk itu di keterangan produk ditulis CR ya. CRI ini kependekan dari Color Rendering Index. Jadi gini, CRI ini ukuran bukan ukuran ya. CRI ini bagaimana warna natural atau warna alami dihasilkan oleh suatu sumber cahaya dibanding dengan cahaya matahari ya. Jadi ini berpengaruh pada natural skin tone, natural dari warna yang dihasilkan oleh cahaya yang jatuh ke objek ya. Semakin untuk masalah CR, semakin tinggi angka CR akan semakin bagus ya. Para pakar itu berpendapat bahwa CR yang di bawah 80 ya, CR yang di bawah 80 itu adalah jelek, dan yang bagus adalah CR yang di atas 90. Kalau saya pribadi itu lebih berpendapat bahwa CR yang di bawah 85 itu buruk,
lebih sian ya, kurang natural. Sedangkan yang bagus adalah CR yang minimal 93 plus. Lebih baik, saran saya lebih baik mencari yang CR-nya 95 plus atau malah di atasnya akan lebih baik lagi ya Mbak Salsa. Dan yang terakhir yang yang kita pertimbangkan untuk memilih LED continuous light itu mounting ya. Mountingnya usahakan yang Bowens, karena kalau aksesoris Bowens itu mudah dicari di Indonesia ya, baik di pasar baru atau di pasar second itu lebih mudah dicari. Kalau kita tidak menggunakan diffuser semacam softbox atau parabolik, itu cahaya yang dihasilkan akan semakin terasa keras gitu. Jadi saran saya lebih baik jangan cuma beli lampunya, tapi juga beli aksesorisnya minimal softbox lah ya. Dan yang harus Mbak Salsa catat, ketika kita memakai softbox itu kita kekurangan cahaya 25% dari total power cahaya yang dikeluarkan ya, yang dipancarkan ya. Jadi gini, seumpama kita set powernya itu di angka 100%, terus kita pakai softbox, itu berarti cahaya yang keluar setelah softbox, ini lampu, ini softbox, cahaya setelah softbox ini cuma 75%, tapi itu efeknya akan membuat cahaya yang lembut dibanding dengan tanpa memakai softbox gitu ya. Kalau tanpa memakai softbox itu mungkin untuk keperluan live streaming maupun produk streaming saya kira malah kurang bagus, terlalu keras gitu. Jadi anggarkan juga untuk beli softbox, bukan untuk beli softbox ya, bukan hanya untuk beli lampunya aja gitu. Baik, mungkin itu aja ya keterangan penjelasan dari saya untuk Mbak Salsa. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas, silahkan kontak lagi via nomor WA.